Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam acara Mari Belajar Isi Alkitab. Dari judul acara kita sudah dapat kita pastikan bahwa acara ini hanya membahas mengenai pertanyaan dunia kepada isi Alkitab kita. Dan isi Alkitab kita akan menjawab seluruh pertanyaan dunia, yang mana pertanyaan dunia tersebut kadang menyesatkan kepada umat-umat Kristiani, di mana mereka sering menghukum dan sering menghakimi isi Alkitab kita tanpa mereka tahu, tanpa mereka mendengar pembelaan dari kita. Sehingga nama acara ini kami namakan Mari Belajar Isi Alkitab. Mohon maaf, saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang gembala, dan saya bukan seorang pengkhotbah yang baik, tapi saya akan berusaha untuk membuka rahasia yang terkandung di dalam isi Alkitab kita. Dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia dan fitnah-fitnah dunia terhadap isi Alkitab kita. Di dalam episode pertama ini, kita akan menjawab pertanyaan dunia, di mana mereka mempertanyakan, apakah di dalam Alkitab orang Kristen Trinitas atau Tritunggal itu nyata atau ada? Sebab fitnah dunia mengatakan orang Kristen menuhankan Tuhan yang tiga. Kita akan mengungkap rahasia di balik isi Alkitab mengenai Tritunggal, mengenai Trinitas. Apakah betul Allah orang Kristen itu tiga, atau Allah orang Kristen itu esa? Mari kita akan memulai membahas mengenai masalah pertanyaan dunia yang sering melakukan fitnah dan memojokkan iman kekristenan kita. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka jawaban ini dimulai dari Kejadian 1 ayat 26. Mengapa saya mengatakan kita membuka kasus ini atau kita menyingkap permasalahan ini harus dimulai dari Kejadian 1 ayat 26? Sebab di Kejadian 1 ayat 26 tertulis sebagai berikut. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik, di Kejadian 1 ayat 26 jelas dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Perhatikan, serupa dan segambar itu harus diberi garis tebal dan diwarnai, sehingga untuk melihat ketuhanan atau bagaimana wujud Allah kita sebenarnya, apakah tiga, apakah satu, kita harus melihat ke dalam diri manusia. Sebab di ayat itu dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Artinya bahwa manusia secara individu adalah pencerminan dari kata kita. Siapakah kita yang dimaksud di sini? Kalau kita lihat dari susunan katanya, kita itu bersifat jamak, bukan tunggal. Sehingga manusia yang utuh seperti Anda melihat saya ini sebenarnya tunggal, tetapi di dalam saya terdiri dari ada 3 unsur jamak. Ketika manusia itu lahir ada 3 unsur jamak. Yang pertama daging atau tubuh, saya punya tubuh. Nah, untuk perwujudannya di dalam Alkitab, kita melihat ada kata kita. Daging atau tubuh manusia itu tercermin di Kejadian 1 ayat 1. Yang dimaksud dengan tercermin di Kejadian 1 ayat 1 adalah ketika Allah itu datang, yang pertama adalah Allah, ada kata Allah. Kita bisa melihat di Kejadian 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan di kata Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya ada unsur Allah. Kalau di dalam manusia ada unsur tubuh. Kita perhatikan lagi di Kejadian 1 ayat 2. Mari kita perhatikan ayatnya. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra layar, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan di Kejadian 1 ayat 2 sudah ada tertulis roh Allah. Sehingga manusia atau saya secara individu, ketika saya lahir, saya sudah memiliki roh.
Berikutnya, kita akan melihat di Kejadian 1 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan, di Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 3, jelas di situ dikatakan ketika Allah pertama kali memperkenalkan diri ada 3 hal. Yang pertama Allah, yang kedua Roh Allah, yang ketiga adalah firman Allah. Sehingga ketika kita melihat di Kejadian 1 ayat 26, jelas dikatakan baiklah kita. Kita yang dimaksud di sini sudah jelas. Yang di Kejadian 1 ayat 1 adalah Allah, yang di Kejadian 1 ayat 2 adalah Roh Allah, yang di Kejadian 1 ayat 3 adalah firman Allah. Sehingga manusia yang tercipta itu memiliki 3 unsur tersebut. Yang pertama adalah tubuh, itu disesuaikan dengan Kejadian 1 ayat 1. Yang kedua adalah roh. Manusia seperti saya terlahir punya roh. Itu tertuang di dalam Kejadian 1 ayat 2. Yang ketiga adalah suara. Suara itu tercermin di dalam Kejadian 1 ayat 3, di mana dikatakan berfirmanlah Allah. Sehingga manusia ini betul terdiri dari 3 unsur. Baiklah kita, artinya kata kita ini, ketiga-tiga unsur tersebut ada di dalam diri manusia ini. Itulah perwujudan daripada ketika kita melihat citra Allah, sama dengan kita melihat manusia yang sekarang ini. Perlu Anda ketahui bahwa saya adalah individu yang esa, yang tunggal. Tetapi ada 3 hal yang menyusun dalam kepribadian saya, yakni yang pertama adalah tubuh, yang kedua adalah roh, yang ketiga adalah suara. Itulah ketika kita pertama kali lahir ke dalam dunia ini. Pertanyaan berikutnya, dunia akan menggugat, apakah ketiga-tiganya ini adalah Alfa dan Omega? Perlu kita ketahui bahwa Alfa dan Omega adalah yang awal dan yang akhir. Apakah ketiga hal tersebut, di mana Allah, Roh Allah, dan Firman Allah datang secara bersama-samaan? Apakah mereka bertiga adalah Alfa dan Omega? Sebab jika satu saja tidak Alfa dan Omega, maka ketiga-tiganya tidak bisa kita katakan Tritunggal. Katakanlah Roh datang terakhir, itu tidak bisa kita katakan Tritunggal. Baik, untuk mengulas hal tersebut, saya tetap berpedoman pada Kejadian 1 ayat 26. Kita perhatikan, baiklah kita. Sehingga ketika ada kata kita, baiklah kita menciptakan atau menjadikan manusia serupa dan segambar. Perlu Anda perhatikan, manusia ini ketika lahir, tubuhnya, suaranya, dan rohnya datang bersama-samaan. Tidak ada yang datang belakang-belakangan. Sehingga manusia yang Anda lihat sekarang ini ketika lahir, tubuhnya, suaranya, dan rohnya itu datang berbarengan. Tidak ada datang belakangan, atau pertama tubuh, kedua disusul oleh suara, dan ketiga disusul oleh roh. Manusia tanpa roh akan mati, manusia tanpa suara akan bisu. Sehingga manusia ketika datang, tidak mungkin suaranya menyusul atau rohnya menyusul. Demikian juga dengan Allah. Ketika Allah datang memperkenalkan diri, kita lihat jelas bahwa di Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3, ketiga-tiganya hadir berbarengan. Mengapa demikian? Apakah bukti bahwa Allah itu Alfa dan Omega? Sekarang mari kita uji. Kalau kata Allah, Allah sendiri jelas itu sudah adalah Alfa dan Omega. Kita bukti dari Kejadian 1 ayat 1, pertama sekali ditulis. Dan yang kita uji akan uji kedua adalah Roh Allah. Apakah Roh Allah itu datang sesudah Allah ada? Mari kita uji. Roh Allah, Allah itu adalah berupa roh, bukan berupa daging. Sehingga kedatangan Roh Allah itu harus berbarengan dengan Allah. Yang ketiga, mari kita lihat firman Allah. Firman Allah tidak mungkin datang belakangan. Mengapa tidak mungkin datang belakangan? Sebab segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah. Itu dapat kita lihat di Yohanes 1 ayat 3. Sehingga ketika kita melihat Kejadian 1 ayat 3, firman Allah itu hadir atau datang bersama-sama dengan Allah. Anda bisa bayangkan, andai kata firman Allah tidak datang bersama-sama dengan Allah, maka dengan apakah Allah akan menjadikan segala sesuatunya? Di Kejadian 1 kita dapat melihat semuanya, berfirmanlah Allah, maka jadilah ini. Itulah dinamakan hari pertama, berfirmanlah, semua diciptakan dengan firman.
Sehingga jika Allah datang tanpa firman, maaf, kita coba menganalogikan kepada manusia. Manusia datang, dia bisu. Dengan apa dia bisa menciptakan? Sementara segala sesuatunya diciptakan dengan ucapan atau firman. Sehingga adalah betul bahwa firman datang bersama-sama dengan Allah. Firman tidak bisa datang belakangan atau ketinggalan. Jadi kalau melihat wujud Alfa dan Omega, kita lihatlah manusia, bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga Kejadian 1 ayat 26 itu digenapi. Ketika manusia hadir ke dalam dunia ini, yang pertama tubuhnya, di dalam tubuhnya itu ada namanya roh. Setelah itu ada yang namanya suara. Itu datang tidak pernah ketinggalan, tetapi selalu berbarengan. Jadi saudara-saudaraku, terbukti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa. Sama seperti manusia, individu adalah esa, tunggal. Dan di dalam individunya itu terdapat yang namanya daging, roh, dan suara. Demikian juga Allah kita itu adalah Allah esa. Jadi kalau ada perkataan orang bahwa Allah kita itu ada tiga, itu adalah hal yang salah. Sehingga betul bahwa di dalam Alkitab memang tidak tertulis kata Tritunggal atau kata Trinitas. Tetapi di dalam Alkitab tersirat, bukan tersurat tapi tersirat. Mengapa kita bisa mengatakan tersirat dan itu adalah sah? Sebab iman itu tidak selalu harus yang tersurat, tapi yang tersirat harus mampu kita jabarkan dan harus mampu kita imani. Sebab yang tersirat itulah rahasia langit atau itulah rahasia kerajaan Allah.